Shalom warga kerajaan sorga, di pagi yang indah ini berjudul Jangan Jadikan Sarang Penyamun. Matius 21 ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, bait suci di Yerusalem pada zaman Yesus itu adalah pusat peribadatan orang Yahudi. Nah, selama Paskah, para peziarah itu datang dari seluruh penjuru untuk mempersembahkan korban. Untuk memfasilitasi hal-hal ini, para penukar uang dan pedagang membuka lapak di pelataran luar yang dikenal sebagai pelataran orang-orang yang non-Yahudi. Nah, apa yang seharusnya menjadi tempat kudus di mana para peziarah datang untuk berdoa, berubah menjadi pasar yang dipenuhi dengan perdagangan untuk kepentingan pribadi. Menurut hukum Musa, orang Israel itu diharuskan mempersembahkan korban binatang untuk dosa mereka ya. Nah, ucapan syukur juga, dan kemudian juga untuk penyembahan, prosesi penyembahan. Itu ada di Imamat 1-7. Ada semua penjelasannya di situ. Nah, untuk perayaan besar seperti Paskah, orang-orang itu datang dari seluruh Israel dan sekitarnya untuk beribadah di Bait Suci Yerusalem. Daripada membawa binatang dalam perjalanan jauh, berisiko dan sulit, banyak orang akan membeli hewan di Yerusalem, di sekitar Bait Allah. Nah, para pedagang sering mengeksploitasi orang miskin dengan menjual korban yang harganya terlalu mahal dan juga nilai tukar yang tidak adil. Nah, komersialisasi ini sangat mendukakan Yesus pada saat itu. Ketika Yesus memasuki bait suci dan melihat perdagangan seperti ini, dengan otoritas ilahi ia membalikkan meja-meja dan mengusir para pedagang. Ia menyatakan apa yang tertulis di ayat bacaan yang tadi kita baca. Apa makna spiritual bagi kita hari ini? Yesus mengungkapkan kemarahan yang kudus sebenarnya. Bukan kemarahan yang egois. Kemarahannya adalah tentang melindungi yang suci dan membela yang lemah. Sebagai orang percaya, tubuh kita sekarang adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Jangan jadikan hidup ini sarang penyamun. Artinya, hidup ini sudah tidak sesuai dengan tujuan mulia Tuhan. Penuh dengan korupsi, pikiran dan hati ya. Penuh dengan kerakusan dan ketidakadilan. Hal-hal seperti ini akhirnya hidup kita menjadi sarang penyamun gitu loh ya. Kita patut membersihkan hidup kita dari semua perdagangan yang timbul di hati kita. Perdagangan berarti ada tawar-menawar dengan Tuhan, kita ikut Tuhan dengan kondisi dan lain sebagainya. Kita mau taat jika Tuhan menjawab keinginan kita terlebih dahulu misalnya ya. Itu semua adalah hal-hal yang sangat mengotori kehidupan kita. Kita mau ikut Tuhan jika kita merasa diuntungkan misalnya ya. Semua paradigma itu harus ditinggalkan dan membiarkan Tuhan yang bertahta atas hidup kita. Karena hidup ini adalah bait kudusnya Tuhan. Dan dia berdiam di dalam hidup orang percaya. Jadikan ini doa kita hari ini dan selanjutnya. Selidikilah aku ya Tuhan. Kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23-24. Mari kita terus sadar dan membersihkan hidup kita yang merupakan baitnya yang kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah. Firman-Mu menopang, firman-Mu memerdekakan kami. Kami percaya hari ini dan selanjutnya kami makin sadar bahwa kehidupan kami, tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Itu sebabnya setiap hari kami tidak mau mengotori Tuhan kehidupan kami. Pikiran dan hati kami harus terus selaras dengan firman kebenaran-Mu. Kami percaya hari yang indah ini kami mulai dengan pengertian yang luar biasa ini supaya kami terus disadarkan. Kami tidak mau ada perdagangan di dalam sini Tuhan. Mengeksploitasi Tuhan, kami tawar-menawar sama Tuhan, dan itu sebabnya akhirnya hidup kami penuh dengan kekecewaan. Kami percaya rancangan-Mu itu indah. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami berserah dan kami tahu hari ini kami sudah disiapkan kemenangan. Kami sudah disiapkan pemulihan. Kami bahkan sudah disiapkan kesembuhan bagi yang sakit. Aku berdoa dan aku percaya hari ini merupakan hari yang penuh dengan kasih karunia Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan. Amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.